Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70 dan apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Baik, seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini, insya Allah saya akan sharing kepada kalian semua seputar pengalamanku membawa alat-alat videografi ke dalam pesawat. Dan tentunya pesawatnya nggak diem gitu ya. Jadi kemarin saya sempat mudik sekitar sebulan yang lalu. Saya mudik ke Sulawesi Tengah, lebih tepatnya ke Poso, itu menggunakan pesawat. Dan alat-alat yang saya bawa ini cukup lengkap, bisa dibilang seperti itu. Karena memang saya sempat bawa kamera, drone, kemudian lensa, dan lain-lainnya. Bahkan gimbal juga gitu. Dan mungkin di antara kalian masih banyak yang bertanya-tanya apakah boleh membawa alat-alat tersebut ke dalam pesawat. Dan seperti apa kira-kira keadaannya nantinya gitu ketika kita bawa kemudian kita diperiksa di pihak keamanan bandara gitu kan. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti biasa kita kumpulkan semangat dah. Baik teman-teman semua, menurut saya ini memang cukup menarik untuk saya coba sharing gitu ya ke kalian semua. Karena mungkin ada di antara kalian yang masih tabu, masih takut gitu untuk membawa alat-alat berkaitan dengan videografi, baik itu kamera, drone, kemudian gimbal gitu kan, tripod, tongsis, dan lain-lain sebagainya. Karena mungkin ketika kalian meriset terlebih dahulu gitu kan, mungkin kalian lihat di platform seperti YouTube gitu kan, itu mungkin ada cukup banyak yang membahas hal ini, tapi mungkin kurang mendetail gitu. Tapi di sini saya juga gak bisa mendetail pembahasannya karena mungkin setiap bandara itu punya aturan yang akan cukup berbeda-beda gitu dari segi penerapan hukumnya itu. Mungkin ada beberapa aturan yang sudah paten secara garis besar, tapi ketika di lapangan ternyata berbeda. Jadi saya tidak mau melakukan atau men-sharing kepada kalian ini adalah hal yang paten gitu yang bisa 100% kalian jadikan pegangan gitu ya. Tapi paling enggak ini pengalaman yang sudah saya jalani ketika saya kemarin menggunakan pesawat jasa penerbangan waktu itu Jakarta ke Sulawesi Tengah, lebih tepatnya ke Palu, karena belum ada penerbangan yang aktif saat itu ke Posonya langsung. Jadi dari Jakarta ke Palu saya menggunakan pesawat kurang lebih sekitar 3 jam gitu ya. Jadi kalau mau di list nih semuanya alat-alat yang saya bawa itu mungkin bisa dibilang juga bukan alat-alat yang secara kelas itu berada di kelas yang cukup high gitu, yang cukup tinggi. Karena spek kamera yang saya bawa juga, misal langsung saya sebutin aja ya, itu kamera yang saat ini saya gunakan yaitu Sony 6400. Kemudian juga lensa saya bawa sekitar cuma 2 ya, lensa Sigma 16mm ini dan juga yang 50mm. Kemudian saya bawa drone juga, drone-nya DJI Mini 2 SE. Kemudian saya juga sempat bawa gimbal yaitu Vieuscope Mini. Jadi yang standar semua gitu ya. Jadi belum yang bukan barang-barang yang mungkin bisa dibilang high class punya atau yang benar-benar kelas profesional banget gitu. Jadi intinya adalah alat-alat ini saya bawa ke dalam pesawat, lebih tepatnya ke kabin. Karena saya jadiin satu semua. Ya, jadi semuanya saya jadiin satu di dalam tas ransel saya. Lalu kemudian itu ditaruh di kabin pesawat, bukan di bagasi. Nah, jadi apakah ini mendapatkan masalah ketika saya lakukan pemeriksaan sebelum akhirnya dibawa masuk ke dalam kabin pesawat? Nah, sebelum saya melakukan penerbangan itu, jauh hari sebelumnya, sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya, itu saya sudah melakukan riset tentang bagaimana peraturan membawa yang berkaitan dengan alat-alat dokumentasi gitu ya, seperti videografi, kamera, dan lain-lainnya. Dan akhirnya saya menemukan beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan, seperti tripod itu tuh nggak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Jadi dia boleh ditaruh di bagasi pesawat. Nah ya, bukan nggak boleh dibawa dalam pesawat, nggak boleh, tapi posisi tempatnya itu yang mungkin perlu kita perhatikan, di mana dibolehkan dan di mana yang tidak dibolehkan. Jadi kamera dan lain-lain itu saya satukan dalam satu tas, satu wadah, ke dalam satu tas saya, ransel saya. Di situ semuanya ada kamera, kemudian yang saya sudah sebutkan tadi gitu ya, termasuk gimbal, kemudian baterai kamera, baterai drone-nya juga, itu semua saya masukkan ke dalam satu tas gitu di kabin pesawat. Tapi ada beberapa barang pengecualian yang saya tidak masukkan ke dalam tas kamera saya, tapi itu berhubungan dengan alat-alat videografi saya. Nah,
Apa itu? Jadi yang pertama adalah tripod. Tapi akhirnya tripod saya nggak jadi bawa juga memang. Jadi saya tinggalin di rumah. Saya sama sekali nggak bawa karena saya rasa saya nggak butuh tripod. Kalaupun butuh tripod nanti saya bisa pinjam sama teman di sana nantinya gitu tadi awalnya gitu kan. Nah akhirnya saya benar-benar nggak bawa tripodnya. Kemudian setelah saya riset ternyata itu alat-alat yang sifatnya tajam ya itu juga nggak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat karena mungkin akan ada kemungkinan potensi menggunakan barang tersebut untuk hal yang negatif atau yang tidak diinginkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Kenapa akhirnya aturan itu ada gitu. Nah, karena aturan itu ada, akhirnya yang benda tajam ya, seperti obeng yang meskipun kecil gitu kan, tapi itu sifatnya tajam, maka saya masukkan dalam plastik dan saya taruh di bagasi. Ya, ikut dalam tas yang ada di bagasi. Nah, dan alhamdulillah ketika dilakukan screening atau scanning itu tidak mendapatkan masalah. Cuma ditanya saja, ini isinya apa? Lalu kemudian saya sebutkan bahwa ini adalah alat-alat seperti yang kalian sudah dengarkan tadi ya, kamera, drone, dan sebagainya. Kemudian kalian juga perlu nih mengantisipasi, kalian perlu siapkan yang namanya lipo bag. Lipo set atau lipo bag itu adalah tas khusus untuk menyimpan baterai, baik itu baterai kamera maupun baterai drone. Jadi tas itu khusus untuk kalian masukin semua baterai di situ. Taruh tetap juga boleh dibawa ke dalam bagasi kabin ya, bagasi kabin, bukan bagasi pesawat yang untuk ukuran lebih besarnya itu nggak boleh malah ya. Jadi harus ditaruh di kabin semua. Jadi saya masukin semua baterai tadi, lipo bag tadi yang berisikan baterai tadi itu ke dalam tas kamera saya yang akhirnya dibawa ke dalam kabin pesawat, bagasi kabin pesawat. Nah seperti itu. Dan itu alhamdulillah ketika scanning itu nggak ada masalah. Jalan cuma ditanya-tanya simple saja. Lalu kemudian pas pulangnya mungkin saya lupa memisahkan obeng tadi gitu ya. Saya malah masukin ke dalam tas kamera. Nah begitu di screening cuma ditanya aja tuh ini apa gitu karena mungkin terdeteksi gitu ya. Akhirnya saya keluarkan ini buat obeng kecil sejari saya telunjuk ini saja gitu kan. Kemudian saya bilang ini untuk alat-alat kamera saya. Ya saya jelaskan juga, saya buka juga alat-alat kameranya. Dan petugasnya dengan sangat santai dan sangat santun tentunya langsung kemudian mengembalikan dan membolehkan dan melanjutkan, intinya mengizinkan. Oh oke gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang kayak dipersulit ataupun dilarang ataupun bahkan disuruh tinggalkan atau disita gitu barang-barang. Nggak ada sama sekali. Jadi barang-barang saya semuanya aman dari A sampai Z itu semuanya aman saya bawa. Nah kemudian mungkin poin dari video ini atau sharing kita kali ini itu adalah bahwa ternyata alat-alat seperti gimbal itu mungkin yang selama ini kalian takut untuk membawanya, masih ragu-ragu, itu tidak ada masalah sama sekali sebenarnya teman-teman. Cuman yang penting itu kalian riset terlebih dahulu untuk membawa alat-alat apa saja yang dibolehkan gitu. Nah kalau tidak dibolehkan ya jangan ngeyel atau jangan ngotot untuk tetap membawanya, karena itu akan mempersulit diri kita sendiri. Baik teman-teman semua, jadi seperti itu hal yang bisa saya sharing kepada kalian semua seputar pengalaman saya membawa alat-alat kamera saya menggunakan pesawat ya dari Jakarta ke Poso. Dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Dan sekali lagi perlu kalian lakukan yang namanya riset terlebih dahulu sebelum membawa alat-alat kalian bepergian menggunakan yang namanya pesawat. Karena di setiap bandara, ya di setiap pesawat atau maskapai itu punya aturan-aturan khusus yang mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Sehingga itu akan membuat teman-teman nantinya akan lebih nyaman ketika melakukan perjalanan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share juga kepada teman-teman kalian semua. Mana tahu ada yang memang butuh informasi seputar pembahasan kita kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.